Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pagi ini kita melanjutkan materi kita tentang titik dan garis secara dua dimensional. Nah, yang pertama yang mau kita bahas adalah apa sih pengertian dari dua dimensi? Itu ya, dari 2D itu ada dua dimensi. Nah, dimensi itu sendiri itu adalah properti, ya, properti dari sebuah ruang. Nah, jadi kalau misalnya disebut dengan satu dimensi, berarti propertinya satu. Tapi kalau dua dimensi, berarti propertinya ada dua dan seterusnya. Nah, kalau 2D itu apa? Nah, berarti propertinya atau dimensinya itu ada dua, yaitu panjang dan lebar. Pertanyaannya, apakah titik itu termasuk dalam dua dimensi? Apakah garis termasuk dalam dua dimensi? Nah, tolong bisa didiskusikan sendiri. Oke, nah selanjutnya adalah apa sih titik? Ya, nah titik itu adalah objek pada sebuah ruang yang tidak memiliki dimensi. Ya, jadi dia menentukan sebuah objek dalam sebuah ruang gitu. Mungkin ini masih bisa diperdebatkan apakah titik, poin, dot itu adalah satu dimensi atau tidak berdimensi gitu ya. Mungkin bisa dimulai dengan apakah titik itu memiliki panjang, apakah titik itu memiliki lebar, atau jangan-jangan titik juga punya tinggi gitu. Biasanya titik kita terjemahkan dalam bentuk lingkaran, ya, dot, dot atau poin-poin. Ya meskipun itu nggak harus bentuknya dot gitu ya, nggak harus bentuknya lingkaran, tapi kita menerjemahkan itu jadi bentuk yang beraturan, yaitu lingkaran. Oke. Nah, selanjutnya adalah apa sih garis? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas garis dalam bentuk dua dimensi, yaitu garis yang hanya memiliki panjang dan lebar saja, tapi tidak memiliki tinggi. Gitu. Nah, garis itu bisa kita terjemahkan dalam geometri sebagai titik-titik yang bergerak, gitu ya. Jadi titik-titik atau gabungan titik-titik, dan itu akan menjadi sebuah garis, gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalian bisa melihat bahwa ini mungkin kalau kita besarin ya, sebenarnya kan kok garis itu kan bisa jadi benda yang solid ketika titiknya itu sangat rapat gitu ya. Nah, kalian bisa ngeliat bahwa titik-titik ini yang bergerak ya ke orientasi tertentu, ke arah tertentu pada sebuah ruang, nah itu disebut dengan garis gitu ya. Jadi kenapa garis itu disebut dua dimensi? Karena dia ada panjang, dia ada lebar. Nah, apakah titik itu satu dimensi atau dia bahkan tidak ada dimensi? Oke, nah jadi pada presentasi ini saya akan memberi beberapa contoh-contoh dari komposisi garis dan komposisi titik. Jadi terpisah, mungkin ada beberapa yang bergabung, ada beberapa yang terpisah. Terus saya sedikit akan menjelaskan tentang keyword atau kata kuncinya. Nah, nanti dari contoh-contoh itu saya akan menjelaskan sedikit tentang keyword atau kata kunci dan mekanismenya. Jadi bagaimana keyword itu bekerja, gitu ya. Nah, terakhir nanti baru saya akan menjelaskan tentang tugas yang harus kalian kerjakan dan akan kumpulkan. Oke. Nah, ini contoh pertama ya. Nah, ini adalah sebuah komposisi. Mungkin beberapa keyword-keyword komposisi sebelumnya yang pernah kita pelajari di Gestalt itu tidak akan saya sebutkan kembali, tapi beberapa keyword-keyword itu diaplikasikan kembali pada tugas ini, gitu ya. Nah, pada tugas ini, pada contoh ini, itu kalian bisa melihat ada beberapa penerjemahan dot ya dari garis-garis gitu ya. Ya kalian bisa melihat bahwa komposisi ini tuh memiliki orientasi. Ya, kalian bisa melihat bagaimana dia memiliki arah. Nah, arah itu bisa tunjukkan dengan apa? Kalian bisa melihat dari garis yang antar garis yang renggang, terus antar garis yang merapat gitu. Nah, itu bisa melihat bisa menunjukkan arah orientasi atau arah, sorry. Terus apa lagi bisa dilihat dari sini? Nah, dilihat dari sini adalah polanya. Kalian bisa melihat pola-polanya ya. Ada pola yang terjadi pada komposisi ini dari kiri, kanan, kiri, bawah, kiri, kiri, atas. Nah, ini sebuah pola gitu. Terus dari pola-pola ini apalagi bisa dilihat?
yaitu adanya pergerakan. Ya, kalian bisa ngelihat kalau misalnya seandainya gini ya, salah satunya kita fokus pada titik ini, gitu. Nah, kalian bisa ngelihat bahwa titik-titik itu bergerak, ya. Mungkin kalian bisa melihat itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ini mengingatkan bahwa pada komposisi ini itu ada movement, ada pergerakan, gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Nah, ini contoh sama seperti yang tadi, cuman bedanya adalah hitam dan putih tadi, ya. Di sini bermain kata kunci foreground dan background. Nah, foreground itu adalah bidang yang kita anggap di depan kita, sedangkan background itu adalah bidang yang ada di belakang kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti beberapa contoh-contoh ke depan itu hitam sebagai foreground atau putih sebagai background, atau jangan-jangan bisa sebaliknya. Jadi kalian bisa membuat sebuah komposisi di mana komposisi itu bisa di depan sebagai foreground atau dia di belakang sebagai background. Oke, nah ini contoh lainnya, contoh ketiga. Jadi kalian bisa melihat bagaimana komposisi garis itu membentuk dot, titik, atau sebaliknya. Uh, Jika tadi gabungan titik-titik menjadi garis, nah kali ini garis yang dibentuk komposisinya sehingga membentuk seperti dot atau titik, gitu ya. Nah, di sini apa yang komposisi apa yang bisa dimainkan? Nah, kalian bisa ngelihat ya, ada garis-garis yang lebih tebal dan ada garis-garis yang lebih halus. Jadi menunjukkan ada tebal tipis. Nah, itu bisa dibuat komposisi seperti itu. Terus apalagi ada komposisi yang renggang dan ada komposisi yang ada komposisi yang rapat dan ada komposisi yang renggang, sehingga menunjukkan sebuah bidang, sebuah permukaan gitu. Ya, jadi kalian bisa melihat mana yang background, mana yang foreground, mana yang ke belakang, mana yang ke depan, gitu ya. Dari sini bisa kelihatan bahwa ini bisa aja di depan kita, dan ini jaraknya jauh karena dia rapat. Nah, itu komposisi yang bisa kalian lakukan pada komposisi nanti di tugas, gitu ya. Terus kalian bisa ngeliat ini nih. Nah, perbedaan ini sebenarnya garisnya sama ya, garisnya sama, tapi ada perbedaan warna sehingga membentuk komposisi lainnya. Nah, ini dia memainkan komposisi surface pada komposisi garis dan titik. Nah, ini bisa jadi ide buat kalian untuk melakukan komposisi pada tugas. Nah, contoh lainnya adalah ini, ya. Jadi di tugas nanti kalian nggak harus membuat garis-garis lurus, tapi kalian bisa membuat garis-garis lengkung. Nah, ini ada contoh sederhananya. Kalian pada tugas itu dilarang untuk melakukan contoh yang sangat sederhana seperti ini. Ya, kalian bisa melihat bahwa perbedaan orientasi atau perbedaan dari ketebalan garis atau perbedaan dari proximity atau kedekatan dari garis itu membentuk bidang lainnya. Ya, kalian bisa melihat nih dari garis lurus tiba-tiba seperti ada lengkungan gitu. Nah, ini bisa dilakukan eksplorasi dengan cara garis yang orientasinya berbeda atau kerenggangan garis yang bisa kalian mainkan, bisa kalian eksplorasi sehingga terbentuklah uh, surface lengkung pada komposisi garis. Oke. Nah, komposisi kerenggangan garis itu juga bisa kalian eksplorasi dengan cara seperti ini, gitu ya. Ada perbedaan warna, ada perbedaan kerenggangan garis, ada perbedaan tebal tipis garis, gitu. Sehingga selain selain menunjukkan adanya movement atau pergerakan, ini juga menunjukkan adanya surface. Nah, kalau kalian mampu memainkan perbedaan warna, ini bisa kelihatan bahwa seakan-akan bidang ini adalah bidang yang terkena cahaya atau bidang yang mendekati kita. Gitu. Jadi kalau kalian buat komposisi seperti ini, itu seakan-akan bidangnya itu lengkung gitu. Nah, atau sebaliknya. Jadi ini juga bisa menjadi ide kalian untuk melakukan komposisi dari garis. Oke. Nah, ini ada komposisi garis lainnya. Apa sih yang bisa kalian lihat dari komposisi ini gitu ya. Nah, kalau kalian teliti, garis-garis ini memiliki kerenggangan yang berbeda atau ketebalan garis yang berbeda di tengah-tengah ini. Sehingga dari jarak tertentu kita bisa melihat bahwa ini permukaan ini itu agak sedikit ke dalam gitu.
ya. Padahal ini sebenarnya 2 dimensi, tapi melalui eksplorasi kata kunci kerenggangan, jadi seakan-akan dia ke dalam gitu. Ya, ini bisa kalian eksplorasi lebih, jadi tidak hanya di sisi ini, mungkin bisa di sisi sebelah sini, itu kalian buat lebih renggang, lebih tebal, atau lebih tipis, gitu ya. Nah, untuk tugas nanti, kalian tidak harus menggunakan warna, kalian cukup menggunakan satu warna aja, ya, satu warna saja, hitam putih. Untuk warna yang lain mungkin nggak usah dulu, karena nanti tugas warna ada di depan, ya, jadi warna cukup hitam putih. Oke, nah terakhir ini adalah contoh dari dot gitu. Jadi dot-dot yang kalian buat nanti itu nggak harus satu bentuk, tapi kalian bisa menggunakan movement dari Gestalt di sini, gitu ya. Jadi kalian bisa melihat bagaimana adanya pergerakan, adanya pola, adanya ritme pada penyusunan dot-dot ini. Ya, kalian bisa melihat ini. Pertama, lingkaran utuh yang kita terjemahkan sebagai dot, lalu bagaimana ada juring di pada lingkaran ini, lalu bidang juring itu bergerak searah jarum jam sehingga terbentuklah dua bidang juring atau 2,5 lingkaran. Nah, dan seterusnya. Ini semua itu adalah sebuah mekanisme ya bagaimana pola-pola kali ini bergerak gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang kata kunci yang bisa kalian pakai untuk eksplorasi garis dan titik kalian pada tugas. Bonus ya. Apakah tugas kita ini hanya garis-garis lurus? Tidak. Kalian pada tugas itu wajib menempatkan garis lurus, titik, dan garis lengkung atau garis yang organik bentuknya. Nah, ini contoh dari garis-garis yang garis-garis lurus yang dibuat komposisi sehingga dia seperti garis organik gitu ya. Kita ngeliat nih, ada kerapatan pada tengah-tengah pola dan kerenggangan di ujung pola, sehingga ini seakan-akan dia memiliki bidang yang lengkung gitu. Nah, ini bisa kalian aplikasikan ke tugas kalian gitu ya. Jadi garis lengkung itu nggak harus dari garisnya, garis yang sengaja kan buat, tapi bisa juga garis lengkung itu hadir gara-gara komposisi garis lurus yang bahkan buat, atau lengkung itu bisa hadir gara-gara komposisi kerenggangan atau kerapatan dari garis yang kalian buat gitu. Oke. Kata kunci pertama adalah foreground dan background gitu. Nah, di awal tadi sempat disinggung tentang foreground dan background, yaitu latar depan dan latar belakang gitu. Jadi nanti waktu dalam komposisi kalian bisa menempatkan kata kunci ini dalam eksplorasi nanti. Jadi kalian mau menempatkan yang bagian hitam ini foreground dan bagian putih ini adalah background, atau sebaliknya. Itu jadi hitam putih yang kalian mainkan itu menjadi ambigu. Kalau seandainya putih jadi background, komposisinya jadi seperti ini. Tapi ketika hitam menjadi background, komposisinya jadi seperti ini gitu. Ya. Nah, jadi silakan dieksplorasi. Terus kata kunci yang kedua adalah orientasi atau arah gitu. Nah, bagaimana kita membentuk arah? Nah, kita pernah bahas di Gestalt, di diskusi Gestalt gitu ya. Apakah dari bentuknya yang berubah, ataukah dari garis-garis yang dari renggang ke rapat dan sebaliknya. Oke. Terus yang ketiga adalah pola. Nah, pola-pola ini bisa kalian mainkan pada komposisi garis dan titik. Baik itu titiknya kecil ke besar, titiknya dari renggang ke rapat, atau dari yang utuh ke tidak utuh, seperti itu. Ya. Dari yang tercoak sampai dia utuh, atau sebaliknya. Nah, itu disebut dengan pola. Nah, pola-pola itu banyak ya, banyak hal yang bisa dibuat pola. Nah, salah satu pola yang bisa dibuat itu adalah dengan repetisi atau pengulangan. Jadi misalnya besar kecil atau kecil kecil besar besar dan sebaliknya. Jadi silakan melakukan pola-pola. Nah, tapi pola-pola yang berirama itu disebut dengan ritme yang saya contohkan tadi, besar kecil. Nah, itu irama. Itu pola-pola yang terirama. Pola-pola yang terirama itu disebut dengan ritme. Ya.
Nah, terus kata kunci selanjutnya adalah surface. Nah, surface itu adalah sebenarnya kan surface itu adalah bidang ya, bidang nanti kita bahas juga di selanjutnya, di materi selanjutnya. Tapi komposisi garis dan komposisi titik yang kalian lakukan itu bisa dibuat apa namanya, semacam bidang dengan cara tadi komposisi renggang rapat atau miring lurus gitu. Jadi seakan-akan dia ada permukaan. Oke. Terus yang terakhir adalah movement, pergerakan. Pasti ketika kalian melakukan ritme, ketika kalian melakukan pola, ketika kalian melakukan orientasi, sudah pasti secara tidak langsung komposisi kalian itu terjadi pergerakan atau movement. Gitu. Nah, itu silakan kalian atur sendiri. Apakah movement itu mau radial, berputar, seperti rotasi gitu ya, atau mau movement itu ke kanan, ke kiri, diagonal atau lekung. Nah, itu silakan kalian lakukan eksplorasi. Nah, kenapa contohnya itu nggak banyak? Kami ingin memaksa kalian untuk bereksplorasi kira-kira ini bisa jadi apa sih keyword-keyword ini gitu ya. Oke. Now your turn. Jadi sekarang adalah tugas kalian membuat eksplorasi gabungan garis dan titik. Oke. Jadi nanti pada bidang 30 kali 30 cm seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada template, silakan kalian pikirkan konsep kalian. Ya, jadi tugasnya itu adalah menggabungkan antara komposisi titik dan komposisi garis. Oke. Terus temukan keyword-keyword kalian. Silakan gunakan beberapa keyword yang telah dijelaskan tadi, atau kalian bisa menambahkan kata kunci yang pernah dijelaskan sebelumnya, gitu ya. Jadi ada beberapa kata kunci yang pernah dijelaskan pada materi Gestalt. Lalu ekspor mekanisme kalian, ekspor bagaimana kata kunci itu bekerja. Itu semua terjelaskan pada kertas A4. Kalian menjelaskan itu dalam bentuk tulisan. Oke. Nah, contoh gitu. Contoh, saya mau melakukan, saya mengambil keyword itu orientasi, pola, ritme, dan movement. Nah, keyword, jadi mekanismenya apa? Mekanismenya adalah karena tadi ngomongin orientasi, berarti orientasinya itu akan ke kanan semua. Habis dari ke kanan ke kiri, dari kanan ke bawah, dari bawah memutar gitu. Nah, ke kanan, ke bawah dan memutar itu adalah mekanisme. Ya, jadi bagaimana keyword-nya akan bekerja itu disebutkan mekanisme. Itu kalian jelaskan pada deskripsi di kertas A4 manual. Seperti itu. Oke. Nah, tadi beberapa deskripsi tugas sudah dijelaskan di awal, jadi kalian harus mendengarkan materinya secara utuh. Mungkin itu aja penjelasan secara singkat. Untuk tugas dikumpulkan sesuai dengan yang dijelaskan di psikologi. Terus jika ada pertanyaan atau diskusi yang ingin dibahas, silakan ajukan pertanyaan di psikologi dan atau di grup WhatsApp. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Oke, pertanyaan Japri tentang materi dan tugas itu tidak akan dibalas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.